Indonesia terus mendorong sertifikasi rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan dengan ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil seiring tren permintaan pasar pada saat ini. Sertifikasi ini dinilai penting untuk memenangkan persaingan pasar, terutama di Eropa maupun Asia, terutama Tiongkok. Menguatnya isu perubahan iklim dan lingkungan hidup ikut mendorong industri kelapa sawit di tanah air untuk mempercepat sertifikasi berkelanjutan. Untuk itu, para pemangku kepentingan kelapa sawit kini bahu-membahu mendorong implementasinya di hulu maupun hilir, baik yang voluntary seperti RSPO maupun ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil yang diwajibkan pemerintah. Wakil Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Agam Fatur Rahman menegaskan, Indonesia saat ini sebenarnya tercatat sebagai negara dengan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan terbesar dunia. Namun, masih perlu digenjot seiring tren permintaan pasar dunia dan luas perkebunan sawit yang dimiliki Indonesia. Karena hingga saat ini baru sekitar 7,4 juta hektar dari total 16,3 juta hektar yang sudah tersertifikasi sukarela melalui RSPO dan yang mandatori melalui ISPO. Sustainable palm oil itu harus terus-menerus digaungkan ya, karena memang sawit kita itu adalah sawit baik gitu, sawit kita itu berkelanjutan gitu, kita sedang dalam proses untuk semuanya bisa dapat disertifikasi. Pemerintah sudah menargetkan tahun 2025 itu untuk seluruh sawit di Indonesia 16,3 juta hektar itu untuk dapat disertifikasi. Sementara Kepala Sekretariat Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Fortasbi, Rukaya Rafiq menyatakan, petani swadaya yang menguasai 41% perkebunan sawit Indonesia mendukung penuh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPO. Menurut Rukaya, panggilan hijau sudah menjadi suatu keniscayaan yang harus diikuti petani sawit. Karena itu Rukaya yakin semua petani sawit swadaya sudah mendapat sertifikat ISPO pada tahun 2025 sesuai target pemerintah. Kalau kita lihat angka itu sampai dengan sekarang, menurut informasi dengan saya, karena kami Fortasbi dan anggota kami ada beberapa yang ISPO dan RSPO, ada sekitar 2.800 petani yang sudah anggota kita yang sudah ISPO, dan kami yakin bahwa nanti 2025 itu juga bisa mencapai lebih banyak gitu. Dan kami sendiri di Fortasbi itu menargetkan anggota kami 15.000 itu juga komplai sama standar ISPO. Menurut Senior Manager World Resources Institute atau WRI Indonesia, Bukti Bagja, Indonesia perlu menyikapi dengan cepat transformasi pasar kelapa sawit dengan tata kelola yang baik dan diplomasi berkelanjutan. Apalagi dua pasar utama ekspor minyak kelapa sawit, yakni Tiongkok dan India, telah menunjukkan sinyal transisi menuju minyak sawit yang berkelanjutan. Bagja menegaskan, langkah ini mendesak dilakukan karena Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia. Meskipun kita secara luas lebih unggul, bisa jadi secara umum kita masih punya PR dalam beberapa hal, di mana di Malaysia mungkin hal ini sudah tidak terlalu menjadi PR lagi, seperti misalnya produktivitas sawitnya kita masih relatif di bawah dibandingkan dengan Malaysia. Kemudian diplomasi MSPO yang saat ini sudah masuk sebagai bagian dari Green Food Label-nya China, sementara kita masih belum gitu ya. Berdasarkan data GAPKI, jumlah areal perkebunan kelapa sawit Indonesia yang sudah mengadopsi sertifikat mandatori ISPO mencapai 5 juta hektar. Sedangkan yang sudah mendapatkan sertifikat voluntary RSPO sekitar 2,4 juta hektar. Namun jumlah tersebut masih jauh tertinggal dibanding Malaysia yang sudah mencapai 88%. Tim Liputan, Metro TV.